Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala sahra Ramadan sahrun azimun mubarakun. Sahrun fihi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa teman sahur Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai pahala di bulan yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan semua amal soleh kita, baik yang terkait dengan saum Ramadan, qiyamul lail, sedekah, dan amal soleh kita yang baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sahur Ramadan yang berbahagia. Bulan Ramadan merupakan bulan untuk meningkatkan literasi. Karena pada bulan ini juga sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah hadis yang merupakan hadis qudsi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mereka memusuhi para waliku, maka aku akan memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku bisyai'in ahabba ilayya mimma ibtaratu alaihi, dengan pendekatan diri yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada dia menunaikan apa yang telah aku fardukan. Jadi seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menunaikan ibadah-ibadah yang fardu. Tentu saja baik fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu ain bukan hanya salat 5 waktu, saum Ramadan. Bahkan kita sebagai suami bekerja, sebagai anak untuk mencari ilmu, seorang istri yang dia memelihara apapun yang Allah titipkan di rumah keluarganya, itu adalah kewajiban yang ain. Demikian juga kewajiban kifayah. Kewajiban kifayah bukan hanya mengurusi jenazah, tapi memilih pemimpin yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah fardu kifayah, yaitu seorang khalifah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilai bin nawafil. Dan Allah melanjutkan dalam kalimat berikutnya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, tapi juga dia sempurnakan dengan yang sunat, hatta uhibbahu. Sunat dalam sholat bisa rawatib, bisa tarawih. Sunnah di dalam saum Senin Kemis, saum Daud, ya. Demikian juga dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah ataupun muamalah yang lainnya. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Faida ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku akan jadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Alladhi yasma'u bihi. Wa basyarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, dan aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk bekerja. Wa rizqahu allati yamsi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Tentu saja ini menjadi metafora, ya. Allah akan menjadi mata, Allah akan menjadi pendengaran, Allah akan menjadi tangan, Allah akan menjadi kaki. Artinya pandangan, pendengaran,
karya, dan juga langkah orang-orang yang beriman memberikan diri kepada Allah itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada hal-hal yang khair, kullu ma radallah, apa yang Allah ridai. Sebaliknya dia akan menjauhi segala yang syar, kullu syuhtullah. Dan dia juga ingin dapat pujian hanya dari Allah saja. Ma hasana syar'u, apa yang dipuji oleh syariat. Dan dia juga berusaha untuk menjauhkan yang qabih, ma qabhahu syar'u, apa yang dicela oleh syariat. Dan kata Allah, wa in sa'alani, apabila telah aku cintai, maka apabila dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, maka akan berikan apa yang dia butuhkan. Wala in ista'adani lau'adzidannahu, dan apabila dia memohon perlindungan, maka akan dia lindungi. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddatu an nafsil mu'min yakrul maut wa ana akrau masa'atahu. Sampai-sampai Allah kepada wali Allah yang dia cintai itu, ya, sebenarnya sangat segan untuk menariknya untuk wafatnya apabila orang tersebut tidak berkenan. Tapi kalau sudah waktunya, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, teman sahur yang dimuliakan oleh Allah. Terkait dengan literasi Islam dan Ramadan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, maka literasi kita terhadap Al-Quran harus ditingkatkan. Mudah-mudahan kita tidak seperti bagaimana aduan Rasulullah SAW kepada Allah di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala Rasul, maka berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dia telah meninggalkan Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW mengadukan tentang kaumnya, pada waktu itu yang dimaksud adalah kaum Quraisy, yang mereka ittakhadhu hadzal Qur'an, yang mereka bertingkah terhadap Al-Quran mahjura, ay matrukan, meninggalkan, karena mereka tidak mau mengimaninya dan menganggap Al-Quran sebagai siharan, dikatakan sihir, bahkan di antara mereka dikatakan syi'ran, dikatakan syair, ghairu haq, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Wa aradu anhu, sehingga mereka menolaknya, walam yasma'u lahu, dan tidak mau mendengarkannya, walam yu'minu bihi, sehingga mereka tidak mau mengimaninya. Mustakbirina bihi, mereka bersikap sombong terhadap Al-Quran. Wa tarki tadabburuhu wal amalu bihi, dan tentu saja karena tidak beriman, mereka tidak mau mentadabburinya, tidak mau membacanya, dan tidak mau mengamalkannya. Dari ayat ini tentu ada hikmah bagi kita. Kita orang beriman tentu mengimaninya. Tapi juga kita jangan sampai termasuk orang mahjuro kalau tidak kita mau membacanya. Kata membaca di dalam Al-Quran ada 3 lafaz. Yang pertama adalah qara'a. Qara'a banyak ayat di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 7 ayat. Antara lain di dalam surat Al-A'la ayat pertama, ayat yang diturunkan pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut namamu, nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Memang kata membaca ini bersifat umum, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi membaca alam semesta, yang di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Pada matahari, kalau kita renungkan, matahari yang besar itu, siapa yang menciptakan? Siapa yang memperjalankan? Siapa yang bisa memberikan terang energinya? Ya. Demikian juga bumi yang berputar pada porosnya, ya. 24 jam pada lingkarnya itu lebih dari 300.000. Ya. Siapa yang memutarkannya kalau bukan Allah? Tentu di dalam ayat yang lain, antara lain surat
ke-16 ayat ke-98 Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pemirsa, teman sahur yang berbahagia, kita sudah memahami bahwa ketika kita membaca Al-Quran ada adab lahir dan juga ada adab batin. Adab lahir tentunya sebaiknya kita memiliki wudhu. Ya. Ketika membacanya kita juga diharapkan menghadap kiblat, ya, dengan pakaian yang baik, ya, dengan membaca dengan menggunakan tajwidnya, tahsinnya. Ya. Ada juga adab batin, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, yakinkah bahwa yang dibaca adalah firman Allah. Jadi seolah-olah ketika kita membaca Al-Quran, membaca surat dari Allah yang kita cintai itu. Maka hadirkanlah kekuasaannya, hadirkanlah keagungannya, sehingga ada rasa takut ketika kita membacanya. Dan rasa agung ketika kita membacanya. Sehingga ada kehusuan ketika kita membacanya. Kata baca juga di dalam Al-Quran menggunakan istilah tilawah. Ya. Membaca bukan hanya membaca, ya, huruf-huruf, walaupun itu juga ibadah. Dan itu juga mendapatkan pahala. Dan bukan hanya ajrun di akhirat, ya. Satu huruf alif lam mim itu berarti 3 huruf. Setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Itu juga ada efeknya di dunia. Dalam sebuah penelitian neuroscience, digambarkan bahwa otak manusia yang dibacakan Al-Quran jauh lebih cerdas. Demikian juga perasaan manusia yang dibacakan Al-Quran, yang awalnya perasaan negatif menjadi perasaan positif. Ini hikmah ketika kita membaca Al-Quran. Lebih daripada itu tilawah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah misalkan ayat ke-121, Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yasluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih." Dan orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, tentu saja termasuk di dalam Al-Quran, dan membacanya dengan pembacaan yang benar. Ya. Jadi kalau tilawah bukan hanya membaca lafzun, tapi juga makna, membaca tafsirnya. Kita tidak cukup membaca terjemahan. Ada kemungkinan ada deviasi. Ya. Misalkan ketika kita membaca wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Kalau hanya terjemahan hanya seperti itu. Padahal tafsirnya yang dimaksud dengan orang yang wailul lil musallin, ya, celakalah, masuk neraka welah orang yang sholat itu adalah an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholat. Artinya dia tidak mengerjakan sholat. Kalaupun dia mengerjakan sholat, bukan pada waktunya. Sholat zuhur dikerjakan pada sholat asar, bukan karena sabar. Sholat asar dikerjakan menjelang sholat maghrib. Ya, tentu itu adalah lalai. Ya. Para alim ulama bersyukur pada Allah. Untung Allah tidak berfirman fi sholatihim sahur. Kalau fi sholatihim sahur, mungkin di antara kita juga pernah merasakannya. Lalai di dalam sholat, ya. Ini rakaat berapa? Karena mungkin kita sudah lelah dalam perjalanan dan bekerja. Ya. Sehingga ada kewajiban untuk kita sujud sahwi dengan membaca doa Subhanallah yanumu wa la yasum. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pernah lupa. Pemirsa, teman saum yang dimuliakan oleh Allah. Lafaz ketiga tentang baca di dalam Al-Quran adalah yatadabbarun. Yatadabbarun sebagaimana contoh ayat di dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsir." Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Kalaulah kalian mau mentadabburi Al-Quran, maka kalian akan mendapati di dalam Al-Quran tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Ya. Kalau saya sebagai ahli bahasa, tentu saja dengan keilmuan saya mendapati banyak mukjizatnya. Contoh sederhana, ya, di dalam surat Al-Ikhlas misalkan, Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini sungguh sangat meruah hati. Di akhirnya semuanya dah. Al-Ham juga begitu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana data lahab. Ya. Semuanya B gitu. Itu sangat indah. Ya. Bahkan Allah menantang di dalam ayat lain. Apabila kalian ragu bahwa Al-Quran ini adalah firmanku, fa'tu bi suratin. Bikinlah satu surat aja. Ya. Maka Allah tantang. Ya. Semua profesor jin ataupun manusia, ya, panggil yang lain selain Allah untuk bikin satu surat. Ya, pasti mereka tidak akan mampu. Pemirsa, teman sahur Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW juga di dalam tilawah ini, di dalam hadis Imam Muslim dan juga Abu Daud bersabda, "Wa ma istama qaumun min baitin min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum yang dia berkumpul di salah satu rumah Allah, tentu saja rumah Allah adalah masjid, ya. Yatluna kitaballah, dan dia membaca Al-Quran, kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan dia mempelajarinya, saling mempelajari di antara yang hadir, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyahumur rahmah, dan Allah penuhi mereka dengan rahmat. Wa fathum malaika, dan mereka akan dinaungi para malaikat. Wa dzakaruhumullahu, dan mereka menyebut-nyebutnya. Allah menyebut mereka yang melakukan tilawah tadi. Biman indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nafasuhu. Maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surganya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, barangkali sampai di sini saya menemani sahur pemirsa. Semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.